Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang menarik berkaitan dengan Khilafatul Muslim lagi ya. Jadi pasca penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja kemarin terkuak dalaman dari organisasi ini. Sebuah kabar yang mengejutkan ketika pihak kepolisian itu menggeledah markas mereka di Bandar Lampung, ditemukan uang tunai yang fantastis jumlahnya, yaitu sekitar 2 miliar rupiah, dan ini ditemukan oleh kepolisian Polda Metro Jaya dan Polresta Bandar Lampung ya. Ternyata Khilafatul Muslimin itu bukan organisasi yang kemarin sore ya. Jadi menurut pemberitaan dari suara.com, organisasi ini sudah berdiri pada tahun 1977. Jadi kurang lebih usianya sudah 45 tahun. Jadi wajar kalau mereka juga mempunyai aset yang cukup besar, dan salah satu aset terbesar mereka adalah sebuah kampung khilafah ya. Jadi kampung ini terletak di Lampung Selatan ya. Coba kita cari informasi detailnya kayak apa ya. Jadi kampung ini terletak di Dusun Karanganom ya. Ini ya. Jadi kampung khilafah ini terletak di Dukun Karanganom, RT 02, Desa Karangsari, Jati Agung, Lampung Selatan, yang ternyata luas kampungnya nggak main-main loh. Jadi sekitar 3,5 hektar, dan di situ cuman dihuni 48 kepala keluarga. Jadi masih sisa banyak lah lahannya di situ ya. Sebelum penangkapan, kampung khilafah ini tidak dijaga ketat, tapi setelah ditangkapnya Abdul Qadir Hasan Baraja, jadi pihak kampung khilafah ini mensortir orang yang keluar masuk kampung tersebut. Nah, dari penelusuran suaralampung.id ya, berdasarkan kesaksian salah satu anggota, dia mengatakan bahwa sebenarnya aktivitas di kampung itu biasa saja ya, seperti di kampung-kampung lain. Cuman para penghuni kampung itu rata-rata wira swasta, jadi mereka tidak ada yang sebagai pegawai negeri, TNI atau Polri ya. Ibaratnya mereka tuh hidup mandiri lah ya, tidak bergantung pada institusi atau perusahaan di luar kelompok mereka. Coba kita lihat bagaimana pendapat dari kepala dusun di situ ya. Ya. Jadi pihak suaralampung.id juga menemui kepala dusun di situ ya. Ya, ini kepala dusunnya bernama Sariman. Jadi kepala dusun Karanganom ini bernama Sariman, dan ini adalah foto tampak jalanan di kampung khilafah milik Khilafatul Muslimin itu ya. Kepada suaralampung.id, kepala dusun Karanganom Sariman mengatakan bahwa kegiatan warga di kampung khilafah biasa, bahwa kegiatan warga di kampung khilafah biasa saja. Meskipun biasa saja, pasti ada sesuatu yang lain ya. Ternyata memang ada ya. Jadi itu juga diungkapkan juga oleh kepala dusun dari Karanganom, yang dusunnya itu membawai kampung khilafah ini. Jadi kan biasanya satu dusun itu ada beberapa kampung ya, dan salah satunya adalah hunian komplek kampung khilafah ini. Jadi menurut Sariman, kepala dusun ini mengatakan bahwa di tempat atau di dalam lokasi kampung itu tidak pernah ada pemasangan bendera merah putih. Nah, ini coba kita apa yang disampaikan ya. Ya, ini. Jadi ketika suaralampung.id menanyakan apakah di komplek atau di perkampungan khilafah ini dipasang bendera merah putih, jadi Sariman mengatakan bahwa tidak ada pemasangan bendera merah putih di komplek kampung khilafah. Nah, ya, ditegaskan juga lewat ujaran langsung ya kepada suaralampung.id. Dia mengatakan di dalam komplek nggak pernah pasang bendera merah putih. Kalau kita pasang di jalan-jalan, mereka nggak ganggu juga. Mereka terbuka sama warga di sini ya. Jadi meskipun mereka tuh terbuka, istilahnya tidak
eksklusif terhadap warga setempat. Tapi mereka punya sikap yang jelas bahwa mereka itu tidak memasang bendera merah putih di lokasi atau komplek perkampungan mereka. Nah, coba kita cari tahu alasan apa mereka tidak mau masang bendera merah putih. Jadi, menurut suaralampung.id yang menemui salah satu pengurus dari Kampung Khilafah ini ya, coba kita simak apa yang disampaikan Abu Bakar, Ketua Syiar Silaturahmi Dunia Khilafatul Muslimin tentang pemasangan bendera merah putih ya. Ya, dia mengatakan begini, bendera merah putih memang enggak dipasang di sini. Banyak juga yang pasang bendera merah putih di depan rumahnya, ternyata orangnya jadi perampok uang rakyat. Ya, meskipun mereka terlihat biasa menjalin hubungan sosial antar warga kampung dan mereka juga melakukan apa istilahnya ibadah bersama-sama juga dengan warga kampung, tapi sebenarnya juga mereka melakukan namanya menutup diri untuk hal tertentu, misalkan masalah yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan, karena mereka tidak mengakui adanya negara NKRI yang ada sekarang ini ya. Terbukti mereka tidak mau mengakui juga atau memasang simbol negara kita, yaitu sang saka merah putih. Nah, sebenarnya kelompok-kelompok segregasi atau kelompok-kelompok terpisah ini memang mereka biasa ya membangun sebuah komunitas tertutup ya. Seperti Kampung Khilafah ini kan komunitas tertutup sebenarnya. Jadi di situ yang menghuni cuma anggota Khilafatul Muslimin ya. Jadi biasanya mereka itu melakukan ini untuk mudah mengendalikan anggotanya supaya mereka itu tidak tercemar oleh ide-ide atau gagasan dari luar yang akan mengganggu cita-cita mereka ya. Yang jelas kan kalau organisasi Khilafatul Muslim ini kan ingin memperjuangkan berdirinya sebuah kekhilafahan di Indonesia, di mana Abdul Qadir Hasan Baraja itu sebagai khalifahnya sementara ini ya. Jadi kalau dipikir kenapa organisasi ini baru bisa terkuat pada tahun ini ya, padahal kan organisasi ini udah lama sekali gitu ya, hampir 45 tahun. Karena berdasarkan penelusuran dari suara.com itu tahun 77 mereka udah berdiri. Atau mungkin mereka dulu tidak begitu kelihatan aktivitasnya ya. Tapi kalau melihat aset mereka yang cukup luar biasa ya, mereka punya uang tunai sebesar itu, punya infrastruktur perkampungan dan lahan seluas itu, pastinya organisasi ini bukan organisasi yang biasa-biasa, tapi memang mereka punya penyandang dana yang cukup kuat ya. Ya, kita belum tahu siapa penyandang dananya. Kalau cuman menggantungkan misalkan menggunakan uang sumbangan kecil-kecil seperti kotak amal, saya pikir nggak akan tercapai lah uang sebesar itu yang bentuk cash sebesar itu gitu ya. Juga mungkin juga nggak akan bisa membeli lahan seluas itu, sekitar 3,5 juta hektar ya. Dan saya yakin juga masih ada organisasi lain seperti ini di Indonesia, mungkin saat ini juga belum terkuak atau terbuka saja kedok mereka ya. Semoga BNPT, Densus 88, kepolisian juga bisa mengungkap lebih jauh seperti apa organisasi seperti Khilafatul Muslimin ini, dan saya yakin juga mereka organisasi semacam itu masih ada, dan mungkin karena tidak terpantau oleh media atau masyarakat umum aja, sehingga akhirnya mereka belum terkuak gedoknya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.